tidak seluruhnya masalah hidup itu bisa diselesaikan dengan fikih tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mengobati penyakit kematian, yaitu orang makrifat wajib mati sebelum mati, yaitu mutu qabla an tamutu. Dan ini penting sekali Bapak Ibu. Ini penting sekali, yaitu mutu qabla an tamutu tersebut. Kebanyakan orang hari ini memahami bahwa mati itu adalah ketika nanti jasadnya lepas dari ruhnya itu lepas dari jasad, maka tidak berdayalah dia, maka dia anggap itulah mati sesungguhnya. Padahal itu bukan, itu mati juga, tapi sebenarnya mati yang sesungguhnya itu adalah mati iradi tersebut, yaitu mutu qabla an tamutu tersebut. Maka itu tugas para nabi dan rasul tersebut. Yang ketiga itu adalah mengobati penyakit kematian tersebut. Agar apa? Agar kita itu mati sebelum mati tersebut, yaitu mutu qabla an tamutu tersebut. Nah Bapak Ibu, syirik hafijul hafi ini secara garis besarnya yaitu ketika seseorang masih merasa mengaku bahwa dia memiliki kuasa atau kemampuan atau kuasa sendiri, meskipun itu sebesar abu besarnya. Maka kalau seandainya kita masih ada merasa punya kuasa dalam diri kita ini, meskipun sebesar biji zarah, maka dia masuk dalam syirik hafijul hafi tersebut. Maka pertanyaannya adalah Bapak Ibu, mengapa ini bisa berlaku dalam hidup kita? Bisa berlaku syirik hafijul hafi ini. Syirik hafijul hafi ini berlaku karena salah memahami tentang agama. Contoh misalnya, orang misalnya lalu ambil satu ayat Al-Quran, misalnya Allahu Akbar. Kalau dia hanya baca terjemahnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka ketika itu keluarlah itikat dari dalam dirinya, Allah Maha Besar, aku kecil. Allah kuat, aku lemah. Berarti ada dua kuasa. Kuasa Allah kuat, kuasa hamba lemah. Maka ketika ada dua kuasa, maka dia tidak ahad. Dia jadi tidak, Allah itu jadi tidak esa. Maka ketika jadi tidak esa, maka masuk dalam syirik hafijul hafi tersebut. Padahal kita sudah sering sebutkan dari kitab kita yang awal, Allah itu esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam af'alnya, esa dalam asma'nya, esa dalam kudrat, iradat, asma apa, sampai habis seluruhnya Allah itu esa. Maka itu kalau ada pemahaman orang Allah Maha Besar, aku lemah, Allah kuat, aku lemah, Allah besar, aku kecil, maka dia akan terpisah dengan Allah tersebut, sehingga masuklah di dalam syirik hafijul hafi tersebut. Maka itu orang hakikat memaknai Allahu Akbar itu aku tak ada, engkau saja yang ada ya Allah. Itu maknanya. Maka itu orang hakikat itu duduk di makna, bukan duduk di terjemah tersebut. Nah kemudian Bapak Ibu, nah ini sebenarnya hadisnya panjang, tapi Nabi menyebutkan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Bapak Ibu sudah sering sekali baca hadisnya. Satu saja yang selamat. Siapa dia? Para ulama sufi menyebutkan satu itu yaitu ahad tersebut, yaitu orang yang mengesakan Allah tersebut. Nah, dalam kitab ini Bapak Ibu, Membujur Lalu Melintang Patah ini, saya ambil 3 golongan. Pertama, yaitu golongan yang beranggapan bahwa orang yang selamat itu adalah orang yang punya kekuasaan. Ini golongan yang pertama. Nanti Bapak Ibu kita akan pecah. Dari 3 golongan ini kita ambil satu golongan yang paling hebat. Golongan yang paling hebat ini saya sebut dalam kitab ini 1:1000 saja orangnya. 1:1000 ini nanti kita takar dengan ilmu hakikat, lalu kita ambil kesimpulannya. Dan memang Bapak Ibu, yang inilah yang akan berat nih. Kajian yang ini yang akan berat nih. Maka itu diiringkan Bapak Ibu baca di rumah kitabnya. Karena 50 halaman pertama kitab ini akan memutar otak Bapak Ibu. Bagi yang sudah baca lah, mudah-mudahan ada yang sudah baca. Kira-kira sudah ada yang baca Bapak Ibu kitab ini? Ada. 50 halaman pertama itu akan memutar otak kita Bapak Ibu. Saya yakin karena mama saya di kampung sudah baca. Kata dia, mama belum bisa paham lagi yang 50 halaman pertama. Tapi kalau sudah cair yang 50 halaman pertama, yang belakang itu akan mudah untuk dipahami. 50 halaman pertama saja yang agak sulit memutar otak kita tersebut.
Yaitu kita ambil 3 golongan yang paling hebat di dunia hari ini. Golongan pertama beranggapan bahwa orang yang selamat itu adalah orang yang punya kekuasaan. Ini orang golongan pertama. Banyak harta benda, banyak pengawalan depan belakang. Setiap mau keluar rumah, masuk keluar rumah dikawal oleh manusia. Jadi jangankan lagi manusia yang mau nyakiti dia, binatang pun mau nyakiti dia tak bisa. Karena apa? Karena dikawal depan belakang. Jadi orang golongan pertama ini beranggapan bahwa orang yang selamat itu adalah orang yang punya kekuasaan. Ini golongan pertama. Dan golongan ini memang hadir dalam hidup kita hari ini. Banyak orang yang beranggapan hari ini mengatakan begitu, bahwa orang yang selamat itu kalau dia punya kekuasaan, kalau dia punya kekuatan. Nah, golongan yang kedua yaitu mereka menganggap bahwa orang yang selamat itu adalah orang yang antara dunia dengan akhirat itu dibuat seimbang. Yaitu tetap dia mengejar dunia, tapi akhirat juga dikejarnya. Jangan-jangan kita masuk dalam 2 golongan ini. Golongan pertama menganggap orang yang selamat itu punya kekuasaan, punya jabatan, kekuasaan, punya kekuatan dan sebagainya. Golongan kedua menganggap orang yang selamat itu adalah orang yang mengiringkan antara dunia dengan akhirat. Jadi dunia dikejarnya, akhirat dia juga kejar. Dan orang yang golongan kedua ini banyak sekali hari ini. Dan itu nyata dalam hidup kita hari ini. Orang yang duduk di golongan yang kedua ini. Golongan yang ketiga, nah ini golongan ketiga lebih hebat lagi Bapak Ibu, yaitu golongan yang benar-benar sederhana dalam mencari dunia. Dunia hanya sekedar untuk bertahan hidup, tapi akhiratlah menjadi tujuan sebenar-benarnya yang utama. Golongan ini pun wujud dalam kehidupan kita hari ini. Dan golongan yang ketiga ini golongannya orangnya sulit sekali dicari. Maka itu saya sebut dalam kitab ini adalah 1:1000 saja orangnya. Yaitu orangnya 1:1000 saja. 3 golongan ini nanti akan kita takar Bapak Ibu dengan ilmu hakikat. Nah, kalau boleh saya ambil kesimpulan di ujung, setelah kita takar 3 golongan ini, kira-kira nanti kita masuk yang di mana? Misalnya golongan pertama menganggap orang yang selamat itu punya kekuasaan. Golongan yang kedua menganggap orang yang selamat itu dunia dia kejar, akhirat dia juga kejar. Golongan yang ketiga menganggap bahwa dia selamat itu dunia ini sekedar sekali, tapi akhirat yang paling utama. Kira-kira kita duduk yang mana Bapak Ibu? Kira-kira kalau saya tanya ke Pak Sebagian duduk yang mana nih? 3, nomor 3. Pak Medan duduk yang mana? 3. Oke, Bang Nopian duduk yang ketiga. Kita duduk yang ketiga. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nanti duduk di hakikat ini, setelah kita takar nanti yang golongan 3 ini nanti dengan ilmu hakikat, 3 golongan ini pun tidak selamat Bapak Ibu. 3 golongan ini pun tidak selamat. Nanti kita akan uraikan. Maka itu nih di golongan yang ini di kajian 50 halaman ini kajian beratnya. Ini kajian beratnya. Kita sebutkan misalnya ada 3 golongan dalam kitab ini. 1 golongan orang yang selamat itu katanya orang punya kekuasaan, setiap hari dijaga orang. Pergi mau keluar rumah dijaga, balik ke rumah diantar, segala macam, itu orang yang selamat. Golongan yang kedua ada menganggap bahwa orang yang selamat itu adalah orang yang dunia dia kejar, akhirat juga kejar. Dan di golongan kedua ini banyak orang hari ini duduk di golongan ini, dunia dia kejar, akhirat juga dia kejar. Lalu ada golongan yang paling hebat, nomor 3, dunia ini sekedar sekali, lalu akhirat itulah yang paling utama. Jadi dia merasa dunia ini kecil sekali, akhirat itulah yang paling utama. Tapi Bapak Ibu, kalau nanti kita ukur dengan ilmu hakikat, 3 golongan ini pun ternyata masih belum selamat. Maka itu wajib kita yang bagian ini memang ini yang agak berat. Nah, inilah nanti Bapak Ibu wajib baca kitab ini sambil baca-baca, nanti kita ulang di pengajian kita ini. Di 3 golongan ini. Maka nanti di mana kita duduknya? Nah, nanti kita akan, ini memang ceritanya agak panjang ya. Yang di bagian ini khususnya 50 halaman pertama. Jadi kita nanti
Maka itu saya Bapak Ibu berazam betul kepada Bapak Ibu, kitab ini jangan sampai tidak dibaca. Khususnya di 50 halaman pertama itu ulang balik. 50 halaman pertama sampai halaman 54 kalau tidak silap. Sampai halaman 54. 54 ini Bapak Ibu ulang balik agar bisa paham tentang akidah tersebut. Kalau ini Bapak Ibu sudah pahami cair di 50 halaman ini, Bapak Ibu akan bisa membedakan khususnya berkenaan dengan akidah orang hari ini. Maka orang tidak akan mampu lagi untuk menipu kita khususnya di bidang akidah tersebut. Kita sering berdoa Bapak Ibu, ya Allah kalau Engkau tak kabulkan ya Allah, macam-macam lah kita sebut. Kita yang mengatur Tuhan atau Tuhan yang mengatur kita? Maka itu mesti harus hati-hati kita dalam hidup, dalam berkata dan sebagainya itu kita mesti harus hati-hati. Kenapa? Karena kita ini diatur, bukan mengatur. Kita ini diatur oleh Tuhan, bukan mengatur Tuhan. Maka banyak orang hari ini yang mengatur Tuhan. Tapi paling tidak kita duduk ngaji begini, saya mengambil berkah majelis, Bapak Ibu juga mengambil berkah majelis. Mudah-mudahan dengan berkah tersebut kita diberikan pintu ma'rifat oleh Allah, bisa memahami tentang mengenal diri dan mengenal Allah tersebut. Dan kitab ini hanya pengantar saja Bapak Ibu. Saya menulis ini hanya sebagai pengantar untuk kita mengenal diri dan mengenal Allah. Maka itu bacalah kitab, jangan sampai tidak. Yang sudah dapat kitab ini, misalnya kayak Ustadz Robi yang karena baru misalnya, maka bacalah kitab yang putih dulu. Karena kitab putih ini dasarnya. Setelah dasarnya ini dibaca, baru pindah ke kitab yang merah ini. Kalau baca kitab yang merah ini langsung, kitab merah ini kesimpulan. Kitab putih ini sebenarnya dasarnya, ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya Pak Ibu. Kesimpulan dari putih ini ternyata lebih tebal kesimpulannya. Kenapa saya tidak masukkan di kitab ini? Karena kalau saya masukkan di kitab ini, karena kitab ini kita kasih untuk umum, maka orang akan salah paham. Maka itu kitab ini, kalau orang tidak bersih hatinya baca kitab ini, pasti marah dengan saya. Pasti sudah marah dengan saya. Kenapa? Karena saya bilang, ya termasuk tadi lah, itu sudah rajin ibadah misalnya segala macamnya, tapi masih kita anggap ketika diukur dengan hakikat masih terjerumus di syirik atau masih masuk neraka, orang kan marah. Tapi kalau dia baca dari awal sini lalu pindah ke sini, dia akan mudah untuk memahami. Oh, nanti akan kelihatan letak titik salahnya tersebut. Tapi kalau tidak, kalau langsung ke sini akan jadi fitnah ya. Maka itu saya larang untuk baca kitab ini sebelum baca kitab ini. Sebenarnya boleh saja ketika dia sudah paham di kitab yang awal. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan ketika kita duduk di majelis ini dengan baca ratib, sudah itu bersilaturahmi seperti ini, mudah-mudahan terbukalah pintu kepahaman tersebut dan terbukalah pintu makrifat juga. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.